Hai, balik lagi sama aku. Oke, kali ini kita bakal ngerangkum satu film yang dimana ini sedikit menegangkan. Film ini menceritakan tentang kegagalan pemerintah Spanyol terhadap rakyatnya dan mengakibatkan banyaknya demonstrasi yang dikurung. Bahkan ada juga yang sampai meninggalkan istri yang sedang mengandung dan harus pergi sejauh mungkin agar kondisi lebih aman. Inilah film yang sangat menegangkan dan sangat sadis karena di sini korbannya wanita yang hamil dan terkurung di dalam kontainer yang bocor dan tenggelam di dalam lautan bebas. Dan inilah film Now Here 2023. Selamat menonton. Film ini dimulai pada masa sulit yang tengah melanda Spanyol dan beberapa negara Eropa lainnya. Kebutuhan dasar yang kurang seperti pasokan makanan dan sumber air bersih sudah hampir tidak bisa ditemukan lagi. Pemerintah Spanyol telah runtuh dan kini telah diambil alih oleh pihak rezim totaliter yang berlaku semena-mena. Bahkan pihak rezim totaliter itu tidak segan untuk membunuh anak-anak, lansia dan juga wanita hamil untuk mengurangi populasi. Oleh karena itu, pasangan bernama Nico dan Mia secara ilegal berusaha meninggalkan negara mereka. Nico kabur bersama Mia untuk mencari tempat di luar Spanyol agar mereka bisa melahirkan anak baru mereka. Mia sedang mengandung, itulah alasan utama mereka memutuskan untuk pergi dari Spanyol demi keselamatan Mia dan anak yang dikandungnya. Nico, Mia, dan imigran lainnya berhasil menaiki sebuah truk yang membawa kontainer. Tujuan mereka adalah menuju Irlandia, negara yang mereka yakini memiliki sumber penghidupan yang layak. Namun keadaan mulai tidak terkendali ketika truk kontainer mereka berhenti dan para penyelundup membawa lebih banyak imigran gelap yang notabene adalah para tunawisma. Truk kontainer Nico dan Mia penuh, sehingga pihak penyelundup memaksa untuk yang lainnya berpindah ke kontainer sebelah dan hal itu menyebabkan Nico dan Mia akhirnya terpisah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mia hanya bisa menilik di lubang kecil ketika Nico dimasukkan di kontainer dengan nomor 107. Sementara kontainer yang dinaiki Mia bertuliskan nowhere dan tengah mendekati area pelabuhan. Dan sesampainya di sana, kontainer Mia dicegat di dekat pos pemeriksaan dan semua orang di dalam kontainer dipindahkan ke belakang. Sehingga ketika kontainer tersebut dibuka, semuanya sudah tampak kosong. Kepala keamanan pun mulai masuk ke area truk tersebut dan tidak menemukan apapun karena pihak penyelundup memasang tembok palsu untuk mengelabui. Namun, keamanan sudah sadar sehingga ia mengecek panjang kontainer tersebut dengan menembakkan peluru di ujung tembok palsu, sementara kepala keamanan memeriksa dari bagian luar dan lubang dari tembakan tersebut ternyata tidak berada di bagian ujung kontainer. Keamanan pun meminta mereka untuk segera keluar dan berjanji akan mengampuni mereka. Sementara di saat itu, Mia naik ke atas kotak paket untuk bersembunyi. Hingga tidak lama setelah itu, pihak rejim berdusta. Mereka bahkan menembak seluruh imigran secara membabi buta dan Mia hanya bisa menutup mulutnya agar tidak ketahuan. Mayat-mayat tersebut lalu dialih dan kontainer tersebut dibersihkan, menyisakan Mia seorang diri. Tidak lama setelah itu, truk kontainer yang membawa Nico juga sampai di pelabuhan. Mia yang tahu akan kejadian di pelabuhan lalu mencoba menghubungi Nico untuk memintanya segera bersembunyi. Beberapa jam telah berlalu namun tidak ada respon dari Nico dan saat itu kontainer Mia telah dipindahkan ke dalam kapal besar yang mengangkat kontainer lainnya termasuk kontainer 107. Dan akhirnya kapal pun berlayar meninggalkan Spanyol. Mia kemudian memeriksa barang-barang yang tersisa dari penumpang sebelumnya di kontainer tersebut. Dan Mia menghabiskan waktunya dengan tidur, berharap sampai ke Irlandia, namun tiba-tiba goncangan besar membangunkannya. Hujan badai dan ombak laut yang besar membuat kontainer yang dinaiki Mia jatuh ke tengah lautan. Karena goncangan, Mia pingsan, dan saat ia bangun ia sadar kontainer yang ia naiki sudah digenangi oleh air. Hingga ketika Mia menilik ke arah lubang kecil di kontainernya, dan yang ia temukan hanyalah laut tanpa ujung. Mia mendapati dirinya berada di dalam keadaan yang paling mustahil. Kontainer tempat ia berada sebelumnya terkena beberapa peluru sehingga air laut mulai masuk dari lubang tersebut. Mia awalnya takut,
Namun ia menyadari tidak ada gunanya untuk menyerah pada keadaan, sehingga di situasi yang mustahil itu pun Mia mulai mengumpulkan apapun yang ada di dalam kontainer itu. Mia membuka kotak kayu di sekelilingnya dan menemukan banyak Tupperware, pakaian dan beberapa makanan untuk ia bertahan selama beberapa hari. Mia juga menutup lubang bekas peluru sebelumnya dengan lakban yang ia temukan di kontainer itu. Tidak lama setelah itu Mia mendengar suara teriakan di dekatnya. Sehingga ketika ia menilik ke arah lubang, ternyata kontainer 107 yang Mia yakini Nico ada di dalamnya tengah tenggelam. Sepanjang hari itu, Mia sedih sambil berusaha menghubungi Nico. Saat itu juga Mia sudah putus asa akan hidupnya. Namun isyarat tendangan kecil dari sang buah hati membuat Mia memutuskan untuk bertahan. Pada malam itu Mia tertidur pulas dan terbangun di mana keadaan kontainernya dipenuhi oleh genangan air. Air tersebut dalam sekejap hampir memenuhi seisi kontainer dan untungnya hal itu hanyalah mimpi. Hari pun telah pagi. Mia kemudian penasaran akan isi kotak paket yang bergelantungan di atas dan berharap isinya adalah pasokan makanan. Namun lagi dan lagi hanyalah setumpuk Tupperware. Memanfaatkan alat-alat yang ada di dalam kontainer itu, Mia mulai melakukan pekerjaannya untuk bertahan hidup. Sedikit demi sedikit Mia membuang air yang menggenangi kontainernya. Hingga tidak lama setelah itu, handphonenya mendapatkan sinyal dan Nico yang diduganya telah meninggal dalam kontainer sebelumnya lalu menghubunginya. Di sana Mia menyampaikan bahwa ia terjebak di tengah lautan dan di seberang sana Nico berusaha meyakinkan Mia untuk bertahan, sembari ia berjanji mencari solusi untuk menemukan dan menyelamatkan Mia. Setelah 2 hari terdampar, pada malam harinya lokasi Mia berada mulai mengalami hujan badai. Kebetulan saat itu juga air ketuban Mia mulai pecah. Di tengah kesulitan yang ia alami, Mia berusaha sekuat tenaga melawan badai dan juga berusaha untuk melahirkan. Pada momen itu Mia berhasil melahirkan anak perempuannya. Suara tangisan sang bayi memotivasi Mia untuk semakin kuat menghadapi kondisinya saat ini. Malam pun telah berlalu dan Mia telah memasuki hari ketiga terombang-ambing di tengah lautan. Pada hari itu ia mencoba mengebor untuk membuat lubang menuju ke atas kontainer. Ditambah anaknya yang rewel pada saat itu membuat emosi Mia menjadi tidak karuan. Hingga pada malam harinya, Mia sangat kelaparan dan tidak sadar memakan hampir semua persediaan makanannya. Di hari keempatnya, ia mulai melanjutkan pengeborannya. Namun ketika hampir selesai, mesin bornya mulai macet dan tidak bisa beroperasi lagi. Ia lalu meneruskan pekerjaannya menggunakan pisau, mengiris besi kontainer sedikit demi sedikit. Di samping itu Mia sudah sangat kelelahan dan kehausan. Namun ia pantang menyerah dan melanjutkan pekerjaan keesokan harinya lagi. Akan tetapi masalah datang lagi ketika pisau yang ia gunakan mengalami patah. Di saat-saat seperti itu, setetes air sangat berharga bagi Mia. Ia sudah sangat kewalahan dan sangat lelah. Untungnya setelah tertidur beberapa saat, rintik air hujan membangunkan Mia. Ia juga langsung menyediakan beberapa kotak Tupperware untuk persediaan air minumnya. Setelah stamina Mia sudah mulai mendingan, ia mulai melakukan pekerjaannya lagi dengan tali yang ia miliki. Mia bergelantung untuk membuka lubang yang ia buat. Ia berhasil melakukannya dan melihat birunya langit. Mia segera naik dan menghirup segarnya udara di luar kontainer. Namun satu hal yang tidak bisa ia pungkiri, bahwa ia masih terombang-ambing di tengah laut tanpa ujung. Suatu ketika Mia membereskan anaknya dan melempar kain tersebut ke tengah laut. Namun siapa sangka, hal yang tidak diduga Mia adalah ketika ikan mulai mengerumuni kotoran anaknya. Dari sana Mia mulai memiliki ide. Ia membuat tombak untuk menangkap ikan guna pasokan makanannya. Akan tetapi Mia gagal dan tidak mendapatkan ikan seekor pun. Hingga Mia yang telah kelelahan mencoba berbaring di atas kontainer, hingga tiba-tiba ia melihat pesawat lewat di atas kepalanya. Mia bergegas kembali ke bawah untuk mengambil cermin untuk memberi isyarat pada pesawat yang lewat, namun saat ia kembali ke atas kakinya tergores sehingga menimbulkan luka yang besar di bagian pahanya. Meskipun pesawat telah lewat, Mia tetap mengirimkan isyarat walaupun hasilnya adalah nihil. Kembali ke dalam, Mia mulai menjahit lukanya. Lalu ketika malam harinya, Mia mulai membuat rajut yang terbuat dari tali headset di kotak paket sebelumnya. Hingga keesokan harinya, Mia menggunakan rajut itu untuk memancing para ikan. Untuk kali ini, Mia berhasil menangkapnya dan memakan ikan tersebut hidup-hidup dengan sangat lahap. 9 hari telah berlalu, dan Mia kini memiliki beberapa persediaan makanan untuk dirinya.
Terlepas dari itu, meskipun lelah ia tetap memberikan ASI dan merawat anaknya. Singkat cerita, 12 hari telah berlalu dan Mia masih terombang-ambing di tengah lautan. Hingga suatu malam, anaknya rewel dan mengalami kedinginan. Berbagai cara ia lakukan untuk membuat anaknya nyaman. Dan pada malam itu, air telah menggenangi separuh dari kontainer. Hingga tidak lama, Mia mendapatkan panggilan dari suaminya. Namun bukan kabar baik yang disampaikan, melainkan sebuah pesan terakhir dari Nico. Nico lalu mengungkapkan kebenaran bahwa ia bersembunyi di sebuah kontainer dan menyelinap ke dalam kapal, namun sayangnya ia ditemukan. Dan ketika ia mencoba lari, pihak rezim menembaknya, dan kini ia telah kehilangan banyak darah. Jadi Nico menelpon untuk mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada Mia dan putri mereka. Setelah itu Nico pun meninggal, dan Mia merasakan keputusasaan kembali melanda dirinya. Singkat cerita, 26 hari telah berlalu. Mia telah kelelahan untuk menimba air di kontainernya sehingga ia memutuskan untuk pindah ke atas kontainer. Mia membuat rakit sederhana dengan kotak paket sebelumnya yang ditopang oleh beberapa Tupperware agar tetap mengapung di atas air. Malam harinya, kondisi kontainer sudah hampir tenggelam dan Mia bersiap mengambil beberapa perlengkapan lain. Mia turun ke dalam kontainer dan mengambil foto mendiang putrinya dan juga sebatang sneakers yang Nico janjikan untuk dibuka dan dimakan hanya ketika ia menemukan tempat yang aman. Dan ketika ia mencoba keluar dari kontainer, air mulai masuk dengan deras dan putrinya yang ia simpan di dalam rakit mulai mengapung. Mia bahkan tersangkut oleh lilitan tali yang ada di dalam kontainer itu. Mia hampir menyerah pada nasibnya karena terjebak di dalam kontainer. Namun untungnya ia berhasil melepaskan diri dan mulai berenang ke permukaan. Mia sampai ke permukaan, namun tidak berhasil menemukan putrinya Noah di tengah kegelapan malam dan hantaman ombak yang keras. Untungnya ada seekor paus yang membasahi Noah sehingga ia mulai menangis. Dari sana Mia berhasil mendengar tangisan Noah dan mulai mendekatinya. Ia berhasil mengejar dan mengikat tangannya ke rakit tersebut. Pagi pun telah tiba, dan Mia masih terombang-ambing di tengah laut. Mia lalu melihat seekor burung camar terbang di atasnya, sehingga ia membuka salah satu kotak ikannya, sengaja untuk memancing para burung camar mendekatinya. Mia tahu burung camar tidak menjelajah laut karena kebanyakan camar ditemukan di pulau ataupun pelabuhan. Burung-burung camar itu lalu mulai berkerumun di atas Mia dan juga Noah, hingga kejadian itu terlihat oleh sebuah keluarga kecil yang sedang memancing. Ketika mereka mendekat, mereka melihat seorang bayi dan segera menyelamatkannya. Ia juga menarik tali yang terikat pada rakit tersebut dan menyelamatkan Mia yang telah tenggelam beberapa saat yang lalu. Ia pun kemudian segera melakukan CPR intensif agar Mia bisa bernapas kembali. Hingga Mia pun akhirnya berhasil bernapas lagi. Ia sadar dan segera memangku Noah sambil menoleh ke segala arah seolah tidak percaya bahwa ia telah selamat. Mia tahu ia telah menang, dan ia juga tahu ia punya cerita untuk dibagikan kepada dunia, yang mungkin tidak seorang pun akan mempercayai ceritanya.